Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Tinta Mas yang berjudul Desa Kembang Mati Part 2. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Ibu kota tahun 2000. Kemacetan timbul di mana-mana. Pohon besi yang berjajar seolah menantang alam dengan keangkuhannya. Namun, para manusia tidak peduli dengan itu. Milenium baru, gaya baru bagi para masyarakat perkotaan. Kesenjangan tidak lagi kasat mata, terlihat jelas dan nyata. Namun justru kehidupan ini yang diidamkan. Rumah mewah, megah bak istana berjejer dalam perumahan elit di ibu kota. Tidak aneh jika melihat rumah-rumah mewah itu berada di kawasan ini. Kawasan yang memang ditasbihkan untuk kalangan para elit nan mahakaya. Begitupun Bayu dan Mutia, dua pasangan suami istri yang jatuh cinta satu sama lain. Mereka hidup mewah di dalam istana bak ratu dan raja. Namun, kehidupan sempurna mereka ternyata hanya semu. Masalah menyapa setiap manusia, baik yang berada di kasta tertinggi hingga terendah. Bayu dan Mutia bersantai di area balkon rumah mereka. Meski memiliki masalah di dalam hidupnya, namun Bayu dan Mutia tetap mencoba untuk tidak memikirkannya. Bayu memeluk istrinya dari belakang. Dia mulai menggodanya dengan mencium tengkuk dengan mesra. "Mas, ini masih sore," ujar Mutia yang tidak menolak dengan kecupan penuh gairah dari sang suami. Tidak ada suara dari Bayu. Belum puas dengan kecupan, Bayu mulai nakal dengan menggunakan tangannya yang bergerak ke tubuh indah Mutia. Tidak ada larangan dari sang istri. Mutia justru berbalik arah hingga muka Bayu terlihat dari balik mata Mutia. "Mas, ini masih sore. Kamu yakin mau sekarang?" bisik Mutia seraya menggoda pria tampan di depannya. "Kenapa memangnya kalau sekarang? Tidak ada larangan kan sayang?" Bayu menarik pinggang Mutia ke arahnya. Tidak berapa lama kedua bibir mereka bertaut. Tidak peduli betapa berdebahnya dunia saat ini. "Nanti aja mas, aku belum menyiapkan makanan malam buat kamu sama mama," tolak halus Mutia sembari memegang dada sang suami dan mengusap lembut. "Kan ada pembantu sayang," goda Bayu dengan tangan membelai rambut hitam nan lebat sang istri. "Tetap saja, aku ini istrimu mas. Aku masih menyiapkan keperluanmu, termasuk makan," balas Mutia yang menggoda dengan memegang dagu Bayu. Sang suami hanya tersenyum manis. "Nanti malam baru aku akan memberikan servis buat kamu," goda Mutia yang memindahkan tangan kanannya dari dagu ke area yang memanjakan Bayu. Dari luar terdengar suara mobil milik Nyonya Amelia. Sejurus kemudian pintu utama dibuka dan ditutup dengan keras. Suara kencang Mama Bayu menggelegar ke dalam rumah. Dia memanggil semua pembantu, menanyakan di mana keberadaan Mutia. Mendengar ini, Bayu dan Mutia segera beranjak dari kamar dan menuju ke ruang utama. Di sana, Nyonya Amelia tampak marah, wajah cantik yang menghiasi muka parubayanya kini memerah bak kepiting rebus. "Mutia,
Dasar wanita tidak tahu malu. Kamu sudah menumpang di rumah ini, tapi tidak bisa memuaskan keluarga suamimu. Ibu mertua Mutia memaki menantunya itu. Dia menunjuk Mutia sembari mengamuk. Kamu benar-benar tidak berguna. Pekiknya terus menghina. Mama, kenapa? Kok tiba-tiba marah? Mutia tidak mengerti kenapa ibu mertuanya tiba-tiba mengamuk. Namun ia berupaya untuk mengeluarkan nada suara yang lembut serta sopan agar tidak lebih menyinggung perasaan perempuan tersebut. Ma, ada apa sih? Kenapa datang-datang langsung marah? Bayu juga heran mendengar amukan sang mama. Diam! Hei wanita jalang! Gara-gara kamu aku dihina dan menjadi bahan tertawaan. Teriak Nyonya Amelia yang terus menunjuk ke arah Mutia. Tenang dulu, Ma. Bayu menghampiri dan mencoba menenangkan. Amelia menampik tangan Bayu. Nafsu amarah masih membara di hati Nyonya tua tersebut. Gara-gara kamu yang tidak mampu memberikan anakmu keturunan, aku dihina habis-habisan. Malu. Pekiknya. Mau dikemanakan mukaku ini? Dasar wanita mandul. Hinanya tanpa jeda. Mutia tersinggung dengan sebutan wanita mandul. Dia merasa bahwa keadaan serta kesehatannya dan Bayu baik-baik saja. Tidak ada kendala untuk memiliki keturunan. Hanya saja Tuhan belum memberikan mereka rezeki dalam bentuk lain anak. Mama, tolong jangan bicara seenaknya. Mama pikir mudah mendapatkan keturunan. Jika terus diteror dengan kata-kata kasar seperti ini, hampir setiap hari, jawab Mutia sambil terseduh. Dokter bilang, aku harus happy. Tapi bagaimana bisa, Ma? Tanya perempuan cantik itu dengan suara yang bergetar. Apa kamu bilang? Nyonya Amelia langsung menghampiri menantunya itu, lebih dekat daripada sebelumnya. Namun, Bayu berhasil menahannya. Mutia, hati-hati dalam berkata. Jangan semakin memperkeruh suasana. Bayu juga mencoba untuk menenangkan istrinya. Tapi Mas, sanggah Mutia sambil mengibah. Siapa yang betah tinggal di rumah ini dan bisa memiliki keturunan jika mertuanya seperti mamamu? Teriak Mutia tidak mau kalah kali ini. Bayu menatap hangat berdiri di tengah-tengah antara mama dan istrinya. Sayang, kamu sendiri mendengar secara langsung bagaimana dokter berbicara selama ini kan Mas? Aku ini subur, sehat, dan memiliki semua syarat untuk menjadi seorang ibu. Tapi Mutia tersesak sampai-sampai ia kehilangan suaranya. Kejadian ini disaksikan oleh pembantu dan juga sopir, serta tukang kebun yang berada di belakang mereka. Bukan tanpa sebab, biasanya Nyonya Amelia memukul ataupun mencakar Mutia sampai puas hingga amarahnya meredam. Ono apa meneh iki? Tanya pria tua kepada seorang pembantu wanita. Gak tahu Pak. Nyonya tiba-tiba masuk terus ngamuk-ngamuk. Lah di jalan tapi tadi gimana sih kondisinya? Pembantu itu balik bertanya kepada sopir Nyonya Amelia. Yo manyun tok. Kayak mandra, jawab si supir yang membuat pembantu dan tukang kebun di situ nyaris tertawa. Untuk mereka bisa menahan suara, jika tidak dan Nyonya Amelia mendengarnya, habislah mereka semua. Di ruang utama, Nyonya Amelia dan Mutia masih beradu mulut. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Mutia terus menyebut bahwa ia menderita akibat ibu mertuanya. Sementara Nyonya Amelia masih saja mengejek Mutia sebagai wanita mandul yang menyedihkan. Demi menyelamatkan rumah tangga dan juga hubungan dirinya dengan sang mama, Bayu menarik istrinya dan menggandeng perempuan itu untuk masuk ke dalam kamar di lantai 2. Kamu apa-apaan sih Mas? Bukannya membela, malah membawaku ke kamar. Teriak Mutia yang tidak suka dengan usaha suaminya kali ini. Tenangkan dirimu dan jangan lagi membalas ucapan mama dengan emosi.
pinta Bayu yang terus mencoba untuk menenangkan istrinya. "Tenang, kamu suruh aku tenang. Apa kamu gak dengar ucapan mamamu? Dia sebut aku wanita mandul, Mas. Dan dia menyuruhmu untuk ceraikan aku." Mata Mutia mulai tergenang. Air mata yang sedari tadi berusaha dia simpan mulai menyeruak. "Sudah, biarkan saja ucapan mama. Maklumin saja." Bayu terus mencoba menenangkan Mutia. "Mama hanya mendambakan sosok cucu, sayang." "Tunggu dulu." Mutia mengangkat jari telunjuk tangan kirinya mengarahkan pada wajah Bayu Pamungkas. "Jangan-jangan kamu menerima permintaan mama tadi untuk ceraikan aku?" "Mutia, jadi kamu mau menceraikan aku, Mas?" tanya Mutia yang kali ini terus mengamuk. "Bukan begitu, sayang. Aku hanya tidak mau kamu dan mama ribut melulu. Ini juga bisa mengaruh kepada kesehatanmu. Kita kan mau program hamil." Pujuk Bayu lagi agar sang istri mau mengerti. "Kamu hanya perlu diam dan tenang untuk kali ini saja." "Bagaimana bisa hamil kalau aku terus saja tertekan seperti ini?" Mutia mulai menangis. "Hampir setiap hari aku ditanya kapan punya keturunan, kemudian dihina dasar wanita mandul." Bulir-bulir air mata Mutia menetes basahi pipinya yang tirus. Bayu memeluk sang istri. Ia baru menyadari bahwa tekanan Mutia di rumah ini sangat besar. Ia pun tidak mengerti selama ini dan hanya memikirkan diri sendiri. Padahal dirinya adalah awal pangkal dari penderitaan tersebut. Ya, Bayu Pamungkaslah yang mengalami penurunan stamina. Tetapi bukan berarti mandul. "Masalah keturunan itu hak Allah. Aku berusaha mengerti jika aku terus mendapatkan pertanyaan itu. Tapi kalau terus-menerus, aku bisa stres, Mas. Coba kalau kamu jadi aku." Suara isak tangis Mutia meledak. Bayu hanya bisa terus memeluk istrinya. Dia membiarkan Mutia menenggelamkan wajah di dada dan menangis sejadi-jadinya. Detik ini tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bayu. Dia seperti dedaunan kering yang pasrah diterbangkan angin. Sementara itu Nyonya Amelia di dalam kamar tidurnya tampak sangat kesal. Dia membanting beberapa barang dan peralatan make up miliknya. Amarah pun masih membara di hatinya. "Awas saja, kamu tidak akan hidup tenang di sini, Mutia. Iya, aku harus mengusir dan mengganti kedudukan Nyonya rumah kepada wanita lain." Perempuan paruh baya ini kembali menyusun siasat lainnya demi menyingkirkan anak menantu yang tak pernah ia inginkan sejak semula. Setelah menyetel amarah semalam suntuk, Mutia memutuskan untuk pergi berbelanja dan bersenang-senang di luar rumah mewah milik suaminya. Ia merasa tak nyaman, apalagi Nyonya Melia masih berada di rumah tersebut dan sepertinya tidak akan keluar hingga sore. Sementara itu Bayu berada di ruang kerjanya. Jabatannya sebagai salah satu direktur pada perusahaan ternama di ibu kota terus saja menuntutnya untuk bekerja keras. Sejak pagi pria berwajah tampan ini sudah berada di kantor. Ada beberapa pekerjaan yang harus dia tangani meskipun sudah merasa lelah. Wajah Bayu tampak bak zombie dengan kantung hitam di bawah matanya. Selain lelah pikiran, ia juga capek hati dengan semua urusan dan masalah. Baik di rumah maupun di kantor, rasanya kepala itu hendak pecah meledak hingga isinya berserakan kemana-mana. Kejadian semalam antara Mutia dan Nyonya Amelia membuat Bayu tidak bisa tidur. Harapan untuk bercinta dan bisa memberikan energi positif di pagi hari buyar akibat peristiwa tersebut. Pikiran Bayu pun terpecah, ia tidak bisa berkonsentrasi secara penuh. Hingga beberapa pekerjaan yang harusnya sudah bisa dia tanda tangani, akhirnya terbengkalai. Tiba-tiba telepon di ruangannya berbunyi. Bayu mengangkat telepon tersebut dengan malas. "Halo, ada apa, As?" "Nyonya Amelia datang ke kantor, Pak," jawab sekretaris Bayu santun.
Bayu hanya tampak menghela nafas. "Suruh mama masuk." Lalu Bayu menutup telepon, entah ada keributan apa lagi yang harus dia terima pagi ini. Pikiran sebab ia tidak mengetahui bahwa Mutia sudah berangkat setelah dirinya pergi ke kantor untuk meninggalkan rumah megah tersebut. Tidak berapa lama, Nyonya Amelia masuk ke ruangan Bayu dengan langkah tergesa-gesa. "Dengerin mama, Bayu." Belum juga duduk, Nyonya Amelia langsung mengutarakan niatnya. "Mama punya beberapa perempuan cantik yang bisa kamu buahi. Mereka rela dibayar berapapun untuk urusan ini, Bayu." Nyonya Amelia mengeluarkan album foto dan diletakkan di atas meja dengan penuh percaya diri. Bayu beranjak dari kursinya. "Ma, hormati Mutia." Bayu sedikit meninggi suaranya. "Please." Mohon yang tersadar bahwa perempuan tersebut adalah ibunya sembari menurunkan nada suara. "Dia yang harusnya menghormati mama. Lihat apa yang sudah dia lakukan sampai kamu bisa membentak mama seperti itu." Amelia menunjuk Bayu yang semakin membuat putranya ini tidak bisa berkutik. Bayu berjalan ke sofa tengah di ruang kerjanya. "Ma, Mutia sama Bayu lagi rencana program, jadi sabar aja," bujuk Bayu. "Sabar? Sampai kapan? Sudah berapa tahun kamu menikah wanita itu, nak?" 7 tahun, Bayu. Kurang sabar apa lagi mamamu ini? Padahal sejak awal sudah mama bilang, pilih wanita lain. Jangan dia. Tapi kamu tidak mau dengar, balas Nyonya Amelia yang berhasil membungkam mulut Bayu. "Nih, lihat perempuan-perempuan ini. Mereka mau asal dibayar tinggi hanya untuk wadah bagi keturunan mama. Mama paling suka sama dia." Tunjuk Nyonya Amelia ke arah sebuah foto wanita cantik melebihi Mutia. "Pasti cucu mama nantinya akan sangat tampan atau cantik." Nyonya Mutia memperlihatkan senyum yang merekah. Bayu kembali menghela nafas berat. "Bayu tidak mau, Ma. Selama itu bukan Mutia, Bayu tidak akan berhubungan dengan siapapun." "Cih, kamu sudah dihasut sama Mutia sejauh ini," balas sang mama yang membuat Bayu naik darah kali ini. "Najis sekali menyebut namanya." Nyonya Amelia kian memperlihatkan rasa benci dan jijik terhadap anak menantunya. "Ma, Mutia itu menantu mama. Jangan bicara seperti itu," pinta Bayu yang masih mencoba mengontrol amarahnya. Tuh lihat saja. Sejak kapan kamu berani membentak mama? Ini pasti gara-gara Mutia." Nyonya Amelia semakin memojokkan anak menantunya. "Sekarang cepat kamu pilih perempuan yang mana. Nanti mama hubungi agennya." "Tidak, Ma. Bayu tidak mau. Itu sama saja seperti zina," ucap Bayu yang terus saja menolak. "Oh, atau begini saja. Mama perkenalkan kamu dengan perempuan yang kamu pilih di album ini dan ceraikan saja Mutia. Bagaimana? Itu nggak zina kan?" balas Nyonya Amelia kian menuntut. Bayu menggeleng kepala, semakin tidak habis pikir dengan kemauan sang mama. Kali ini Bayu tetap menolaknya. "Bayu tidak akan menceraikan Mutia, dan Bayu juga tidak akan memilih perempuan di album yang mama bawa ini," saut Bayu dengan tegasnya. "Terserah kamu. Mama tidak mau peduli lagi sama Mutia. Mama akan usir dia jika tidak bisa memberikan keturunan. Terserah apa katamu." Amelia beranjak pergi dari ruang kerja Bayu. Bayu termenung entah dosa apa yang sudah dia lakukan hingga istrinya mendapatkan perlakuan seperti itu dari mamanya. Padahal Nyonya Amelia adalah wanita terpelajar dan sangat lembut selama ini. Apalagi sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan masalah seperti ini. Mamanya hanya bertanya dan memberikan saran untuk program hamil. Namun kali ini suasananya begitu kelam, sampai-sampai ia terkejut dan kebingungan. Bayu pergi keluar ruangan untuk makan siang menuju ke restoran langganannya. Di restoran tersebut, ia mencoba menelepon sang istri. Panggilan pertama tidak ada jawaban. Begitu juga dengan panggilan kedua,
Bayu sudah mulai sedikit panik, takut jika terjadi apa-apa kepada sang Mutia. Untung saja pikiran Bayu tidak kejadian. Pada panggilan ketiga, Mutia mengangkat telepon dengan suara yang tenang dan di belakangnya terdengar keramaian. "Halo sayang, kamu kemana saja? Aku telepon berkali-kali kok nggak diangkat?" tanya Bayu ketika teleponnya telah tersambung. "Maaf mas, tadi aku di kamar mandi dan ponselnya ada di dalam tas." "Ada apa? Tumben nelpon jam segini." "Kamu gak apa-apa sayang?" tanya Bayu yang mendengar bekas suara Mutia nan serak akibat menangis malam. "Aku gak apa-apa kok mas. Ada apa nelpon jam segini? Tumben?" tanya Mutia sekali lagi. "Sayang, bagaimana kalau besok kita pergi dari rumah? Kita liburan, tapi agak lama." Bayu mengutarakan isi hatinya. "Liburan?" gumam Mutia terdengung di telinga Bayu. "Kenapa tiba-tiba sekali mas? Kamu gak kerja?" Mutia bertanya balik karena sangat tahu kesibukan suaminya. "Aku sudah cuti kok, kata bos besar, gak masalah. Yang penting aku tetap stay secara online." Bayu meyakinkan Mutia dan kali ini sebenarnya ia sedang berbohong. Begini. Iya, aku ada ide sayang. Bagaimana jika kita mencari anak angkat yang masih bayi? Nanti kita perkenalkan ke mama sebagai anak kita setelah liburan ini," saran Bayu. "Mama nggak bodoh mas." Mutia menyandarkan punggungnya di tembok mall berwarna putih. "Selain itu, artinya kita memerlukan waktu yang lama, 9 bulan mas." Mutia tampaknya tidak yakin dengan saran dari suaminya. Bayu kembali menghela nafas, sebab ia tahu bahwa istrinya tidak akan langsung menyetujuinya. "Kita pergi dulu saja dari rumah mama sayang. Kita pindah untuk sementara waktu, sampai mendapatkan anak angkat yang bisa kita bawa kepada mama." Mutia hanya terdiam. Apalagi saran suaminya ini bisa meringankan beban mentalnya untuk jauh dari mama mertua. Dalam waktu yang lama, tapi di satu sisi Mutia masih ragu. "Mas, tapi aku mau anak dari rahimku sendiri." "Aku tahu sayang, anak angkat ini kita bawa hanya agar mama tidak terus menghinamu. Nanti kita tetap usaha untuk punya anak sendiri," bujuk Bayu agar Mutia berubah pikiran. Baik mas, aku ikut pada katamu. Semoga bisa menjadi jalan buat kita." Mutia akhirnya setuju dengan usulan suaminya. Syukurlah. Usai makan siang, Bayu segera bergegas ke kantornya. Setelah itu ia segera pulang untuk mengajak sang istri pergi dari rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Semua ia lakukan karena tahu bahwa sang mama tidak akan mengizinkan ia pergi begitu saja. Sementara itu, Mutia mulai membereskan pakaian yang akan dibawa. Tak perlu menunggu waktu yang lama, sang suami pun datang. "Kamu sudah siap sayang?" "Sudah mas, hanya sisa pakaianmu saja. Soalnya selain ini aku nggak tahu lagi mana yang mau kamu bawa." Mutia menunjukkan 2 buah koper yang sudah siap dibawa. "Sudah, ini saja cukup. Ayo kita berangkat sekarang. Biar aku suruh Bibi dan Mamang yang membawakan kopernya ke bawah." Bayu mengajak Mutia untuk turun dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka berdua akhirnya keluar dari rumah dengan segudang pertanyaan dari para asisten keluarga. Namun, Bayu tak bersedia untuk menjawab dan memilih untuk langsung melaju di jalanan perumahan yang sepi sampai ke jalan raya. "Kita mau kemana mas?" "Kita akan pergi ke tempat yang sulit diakses oleh mama. Lokasi ini memang sedikit menjorok ke perkampungan." "Maksudmu pedalaman?" Bayu senyum simpul menjawab tanpa kata. Setidaknya aku harus tahu namanya."
Rutuk Mutia yang tidak menyangka bahwa pedesaan adalah lokasi pelarian mereka. "Desa Kembang Mati?" jawab Bayu tanpa beban. Setelah membelah jalanan kurang lebih 17 jam tanpa henti, Bayu dan Mutia tiba di jalur perbatasan antara provinsi lainnya dengan sebuah jalanan menuju ke pedesaan yang hendak mereka tuju. Jalan yang cukup besar meski tidak sebesar di perkotaan, mengarah pada sebuah kampung asri bernama Desa Kembang Mati. Kawasan pedesaan ini sekarang jauh lebih luas dibandingkan saat awal tahun 90-an, sebab telah mengalami pemekaran wilayah berdasarkan inisiatif pemerintah. Meskipun begitu, masih ada zona terlarang yang belum mampu dilakukan oleh siapapun hingga detik ini. Ketika memasuki areal sepi, di mana sisi kiri dan kanannya hanya pohon pinus, Mutia membuka mata. Perempuan yang sudah tertidur selama 5 jam ini merasa pandangannya begitu bening dan jelas. Apalagi biasanya di sepanjang jalan, ia hanya melihat kendaraan lain berlalu lalang. Tetapi kali ini, Mutia bisa menikmati pepohonan rindang dan dedaunan berwarna hijau cerah dengan udara sejuk menyegarkan. Apa itu?" pekik Mutia yang terkejut berat karena melihat sesuatu yang tertabrak oleh suaminya. "Astaga!" keluh tipis terdengar dari mulut Bayu Pamungkas. "Tenanglah sayang, yang pasti bukan manusia," kata pria berwajah tampan itu sembari membuka pintu mobil untuk memeriksa. Ketika Bayu melihat sekeliling mobil hingga kolong, ia tidak menemukan apapun, padahal sudah jelas sekali kalau tadi yang menabrak sesuatu terasa berat dan tebal. Penasaran, Mutia ikut turun dan membantu suaminya mengecek kebenaran penglihatan mereka. "Aku periksa bagian belakang," ujar Bayu yang langsung berkeliling. Mutia terus menundukkan kepala dan mengintai berbagai sisi mobil. Syukurlah," katanya yang juga tidak melihat hewan ataupun manusia nan terluka akibat bertabrakan dengan mobil suaminya. Perempuan ini sampai memijat dahi akibat ketakutan dan tertekan. Tak lama setelah merasa lega, Mutia membalik arah lalu dikejutkan dengan seorang kakek tua bertopi caping. Astaga! Perempuan ini kembali terpekik, bahkan kakinya mundur beberapa langkah. "Ya ampun," gumamnya dengan suara yang masih terdengar serak. "Ngapain kalian kesini, nak?" tanya kakek misterius bersama tatapan iba. Kedua alis pria baya ini pun menukik tajam. "Kita cuma ingin liburan kok, kek. Dia suamiku," ungkap Mutia yang langsung memperkenalkan Bayu karena dia khawatir akan dianggap sebagai perempuan nakal. Sebab peraturan di kampung sangat jauh berbeda dengan kota. "Pulang saja, hentikan perjalanan kalian." "Tapi kita baru saja sampai, kek." Wajah si kakek berubah drastis menjadi sangat kaku dan pucat. "Pergi!" teriaknya hingga menerbangkan banyak dedaunan kering ke wajah Mutia. "Ah!" pekik Mutia sembari menutup mukanya. "Mutia!" Bayu berlari ke arah istrinya. "Sayang, kenapa?" tanyanya penuh perhatian. Kemudian melihat ke semua arah untuk mengetahui kebenaran yang terjadi. "Aku takut, Mas." "Ayo, kita pergi dari sini," ajak Bayu, tetapi sayangnya bukan menuju ke arah kota, melainkan desa. Setelah menempuh perjalanan kembali, lebih kurang 5 jam, Bayu membelokkan mobilnya ke arah gapura bertuliskan Desa Kembang Mati yang cukup megah dan lebar. Suasana pedesaan yang masih asri dan juga persawahan hijau di kanan kiri jalan utama membuat terlihat eksotis. Sepertinya inilah yang disebut sebagai surga dunia. Bukan hanya Bayu Pamungkas, Mutia pun tidak henti-hentinya memandangi keindahan zona persawahan yang tersusun rapi.
Ketika mendongak, Gunung Tunggal menyambut seolah menyampaikan salam selamat datang. Apalagi sore nanti sayang, pasti banyak anak-anak bermain layangan. Selain itu, burung dara juga akan berterbangan di sekitar kawasan itu. Mutia membuka jendela. Segar sekali udara di sini, Mas. Coba, kamu buka jendela kamu. Gak usah pakai AC. Bayu tersenyum mendengar permintaan Mutia. Dia lalu membuka jendela dan mematikan pendingin mobilnya. Dan benar saja, angin sepoi-sepoi langsung menyapa kulit mereka melalui jendela. Wah, udaranya sejuk banget. Benar apa katamu sayang? Udaranya enak. Jawab Bayu menyetujui perkataan sang istri secara berulang. Mas, kita berhenti di sana. Aku mau beli jajanan dulu itu. Tunjuk Mutia ke arah warung seadanya yang ada di pinggir sawah. Bayu memperlambat laju mobil dan berhenti tepat sebelum warung penjual jajanan tersebut. Pria itu pun tampak memperhatikan si pedagang jajanan yang cukup ramai. Belum juga mesin dimatikan, Mutia langsung keluar dari mobil dan setengah berlari menuju ke tempat tersebut. Bayu tertawa kecil melihat tingkah laku Mutia yang akhirnya merasa senang diajak pergi ke pedesaan. Dia lalu mematikan mesin mobil dan keluar menyusul sang istri yang sudah bercampur baur dengan pembeli lainnya. Apa yang dijual sayang? Tanya Bayu menghampiri. Banyak mas, pilihannya bervariasi. Aku jadi bingung mau beli yang mana. Mutia galau memilih apa yang hendak dia beli. Beli saja semuanya masing-masing satu. Nanti kita makan di jalan ke arah villa. Saran Bayu yang kemudian diikuti oleh Mutia. Mutia memborong beberapa jajanan si pedagang, termasuk pecel khas desa tersebut yang menarik minatnya. Tampaknya mereka berdua penasaran dengan rasa dari jajanan tersebut karena terbilang cukup ramai dikunjungi. Mutia sudah mendapatkan jajanan dari penjual. Bayu mengeluarkan dompet. Berapa semuanya, Bu? Penjual itu menyebutkan harga. Bayu dan Mutia cukup terkejut dengan jawaban si pedagang. Murah sekali. Gumam keduanya saling menatap dan terkekeh kecil. Makasih ya, Bu. Bayu dan Mutia pun kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam ke depan, mereka akan sampai ke villa yang sudah dipesan oleh Bayu. Beberapa jam lalu, ketika memasuki mobil, perempuan kota ini langsung mencoba makanan yang mereka beli. Dia mengambil sebuah lumpia yang sejak tadi menggodanya dan benar saja, senyum mereka keluar dari bibir perempuan berparas cantik tersebut. Enak sekali, puji Mutia setelah mencoba gigitan pertama. Bayu kaget mendengar Mutia mencuat seperti itu. Kenapa sayang? Aku sampai kaget mendengar teriakanmu itu. Cobain deh mas, ini enak banget. Mutia langsung menyodorkan lumpia tersebut ke mulut sang suaminya. Lalu Bayu langsung melahapnya. Bener, enak. Bayu melakukan kepala berulang. Gak nyangka, jajanannya enak banget. Kirain harga murah, rasanya biasa aja. Ujar Mutia sembari menghabiskan sebuah lumpia. Iya, aku gak nyangka kalau harga semuanya ini cuma segitu. Murah banget. Kita gak bisa dapat seperti ini di kota, kata Bayu sambil melihat makanan yang berada di pangkuan istrinya. Tak sabar hati, Mutia kembali mengambil pecel yang tadi dia beli. Suapan pertama membuat Mutia memejamkan mata dan kembali bergumam. Enak banget. Aku belum pernah menikmati pecel senikmat ini. Bayu heran melihat istrinya. Seenak itu sayang. Masa sih? Cobain deh mas. Sini aku suapin. Mutia memberikan suapan pecel kepada sang suami. Tak lama, reaksinya yang sama dengan Mutia keluar dari wajah pria tampan tersebut. Mutia terus mencoba setiap jajanan yang dia beli, seakan tak mampu menahan godaannya hingga ke villa.
Pesona desa Kembang Mati membuat dirinya jatuh hati dengan pedesaan ini. Keputusan sang suami untuk pindah sementara ke desa rupanya sangat cepat. "Tuan, Nyonya," sapa penjaga villa dengan kepala tertunduk sambil membawa tas dan koper milik Mutia serta Bayu Pamungkas. "Selamat datang di desa kami yang jauh ini. Pastinya Tuan dan Nyonya sudah kelelahan," ucapnya ramah. "Banget, Pak," tukas Bayu karena memang dia adalah satu-satunya sopir di dalam mobil tersebut. Semua dilakukan demi memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada istrinya. "Kram semua," sambungnya sembari meregangkan otot tangan dan leher. "Seharusnya kamu mau berganti posisi denganku, Mas." "Nggak apa-apa kok sayang, masih sanggup. Yang penting servisnya kencang nanti malam," bisik Bayu dalam goda. Mutia mencubit ujung hidung suami yang mancung. "Dasar nakal, ntar didengar sama mamang loh. Apa nggak malu?" "Apa salahnya? Kita kan suami istri." Bayu mengambil tas berisikan laptop dan dokumen penting yang berada di kursi tengah mobilnya. "Silakan Nyonya, Tuan. Inilah villa terbaik di kampung saya. Dari kamar bisa melihat indahnya gunung tidur yang menjulang tinggi. Lalu dari arah dapur ada hamparan persawahan yang bertingkat. Ini musim panen, jadi sawahnya warna-warni, Nyonya. Soalnya ada yang dipangkas dan ada juga yang ditanam," beber penjaga villa yang terkesan begitu ramah. Mutia melihat dari jendela yang telah dibuka lebar. "Wah, iya, cantik sekali," decap kagum terdengar jelas dari bibirnya. "Di sini ada air hangat, ada juga yang dingin banget. Pokoknya terserah Nyonya dan Tuan mau pakai yang mana." Si penjaga villa terus saja mengajak Bayu dan Mutia berkeliling di tempat yang sebenarnya adalah bekas rumah Pak Gunawan yang dibantai bersama keluarganya. Udara membawa aroma amis yang bertiup dari bekas kamar laras menuju ke arah wajah Mutia. Perempuan ini pun terdiam sejenak sembari memperhatikan sisi kirinya. Pada saat yang bersamaan, hatinya membimbing untuk masuk ke kamar tersebut dan tiba-tiba tatapannya menjadi gulita, seperti ada sepasang tangan yang menutupi penglihatannya. Padahal hari masih siang dan tak ada siapapun di tempat tersebut. "Hah?" Mutia tersesak. Nafasnya terasa berat, seolah oksigen menjauh dari ruangan tersebut. "Mas," gumamnya yang berusaha untuk memanggil suaminya. Tak lama, tubuh muda itu terjatuh dan tergeletak di lantai kamar laras. "Sayang," Bayu yang mendengar suara derap dari kamar sebelumnya segera berlari untuk mengetahui apa yang terjadi. Rupanya, Mutialah yang telah kehilangan kesadarannya. "Kenapa ini?" "Ayo, kita angkat saja, Tuan," saran penjaga villa. "Sepertinya Nyonya kelelahan." "Iya, benar juga." Bayu meletakkan tubuh istrinya di atas ranjang yang telah dibersihkan. Kemudian mengusap minyak hangat dan penjaga villa langsung membuatkan teh hangat. Ketika melintasi kamar milik Laras, 10 tahun yang lalu bulu kuduknya berdiri dan darahnya terasa dingin. Kemudian bergegas untuk kembali ke kamar di mana Mutia berbaring. Sementara itu, dalam salah satu pasar sore di desa Kembang Mati, terdapat kembang desa nan ayu dengan rambut terurai hingga ke punggung. Kembang desa ini bernama Sari Murti. Setiap pria yang melihatnya pasti akan terpesona. Saat ini ia berada di pasar untuk berbelanja keperluan masak dan kebutuhan ritual ayahnya. "Duh, Sari, kamu itu makin cantik saja. Boleh enggak Mas ajak jalan-jalan nanti malam?" goda seorang pria pemanggul beras kepada Sari Murti.
Boleh saja, Mas. Tapi kamu izin dulu sama Bapak ya. Berani nggak? Tanya Sari lagi yang membuat pria itu terdiam. Tantangan seperti ini bagai senjata mematikan untuk gadis molek tersebut. Ayo, berani nggak? Ejek teman Sari yang berada di belakangnya. Sari hanya tersenyum simpul. Senyuman Sari tampak sederhana tapi mampu membuat hati setiap pria terpikat. Alah, lihat entar deh. Si pemanggul beras langsung bergegas meninggalkan Sari Murti. Kamu gak kesal digoda terus, Sar? Tanya temannya itu. Enggak, mereka cuma berani godain saja. Tapi diminta serius atau menemui Bapak langsung menciut. Jawab Sari yang membuat temannya tertawa keras. Mana mau mereka minta izin ke Bapakmu, Sar? Bapakmu itu orang terpandang di desa ini, Pak Mardi. Ejat temannya Sari Murti. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kamu itu benar-benar berasal dari keluarga terpandang. Harus dapat pria setara juga. Sari Murti hanya tersenyum. Sudah, ayo kita beli kebutuhan untuk masak. Nanti ibu marah kalau kita telat. Sari menuju ke salah satu penjual bahan masakan dan bumbu di dalam pasar. Dia memilih beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk menu nanti malam. Bu, saya beli ini. Yang ini dong. Nak Sari, sendirian? Tanya sang ibu penjual sembari mengambil pesanan. Enggak, Bu. Itu sama Wulan. Dia lagi beli daging. Jawab Sari sembari memilih beberapa bumbu yang dirasa kurang. Nak Sari, kamu itu cantik banget. Gak ada niat mau nikah. Goda ibu penjual. Anak ibu masih perjaka loh. Belum kepikiran, Bu. Bapak juga belum suruh Sari untuk menikah cepat-cepat. Sari mengambil barang belanjaan dari sang ibu penjual dengan tergesa-gesa. Nak Sari, kamu itu pakai susuk atau gimana? Tanya ibu penjual tanpa basa-basi. Hal ini membuat gadis itu menjadi kaget. Matanya tajam memandangi si ibu penjual dan jantungnya berdetak kencang. Soalnya kamu itu cantiknya luar biasa. Kayak pakai susuk. Tapi gak mungkin kalau kamu pakai susuk sih. Lanjut sang ibu penjual. Sari hanya tersenyum dan berlalu dari kios tersebut. Kemudian Sari Murti menuju ke kios pedagang sayur lainnya. Dia memilih sayur-sayur yang akan dimasak untuk acara sesembahan nanti malam. Di tempat yang sama, Bayu juga membeli beberapa bahan masakan. Dia ingin menyajikan menu untuk makanan malam spesial bagi istrinya. Tanpa sengaja, pria kota itu menyenggol keranjang belanja milik kembang desa tersebut dan membuat keduanya saling menatap. Maaf, pinta Bayu sambil melempar senyum, tapi setelah matanya benar-benar menatap wajah cantik dan tubuh molek Sari Murti, hati itu langsung terganggu dan mengakui kesempurnaan gadis desa itu. Secercah kekaguman ini menjadi racun tersendiri yang tak pernah Bayu Pamungkas sadari. Di luar nalarnya, ia telah terpaut nadi bersama Sari Murti yang sedetik tadi begitu mengagumi dirinya. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, kembang desa itu tergetar hati ketika menatap wajah seorang laki-laki. Sampai-sampai Sari menggenggam baju yang ia kenakan karena merasa jantungnya akan keluar, melompat lalu menari. Bayu Pamungkas yang selama ini terkenal begitu setia dan tak pernah menyimpan wajah lain selain istrinya pun telah tergugah jiwa. Sebab seumur hidup baru kali ini ia melihat sosok wanita yang begitu sempurna dan indah, bahkan Bayu tak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Bayu sampai di villa saat menjelang maghrib. Penjaga villa yang sudah menunggu kedatangannya untuk membantu langsung menyambut. Setelah semua kantong belanjaan diambil alih,
Bayu pun segera memasukkan mobil sedan terbaru miliknya ke bagasi. Lalu ia melangkah lebih cepat untuk menyiapkan makanan malam spesial bagi istrinya. "Tuan, Nyonya, sudah sadar dan tadi saat saya tanya, katanya beliau memang kelelahan sampai pandangannya buram dan gelap." Begitu penjelasannya Nyonya beberapa penjaga villa yang sejak tadi menemani Mutia. "Oh iya, kalau ada apa-apa, rumah Mamang ada di sebelah sana." Tunjuknya pada sebuah kediaman semi permanen tak jauh dari villa. "Oke Pak, terima kasih banyak ya. Berkat peta yang diberikan, saya tidak nyasar waktu ke pasar tadi." "Wah, hebat. Padahal baru pertama kali," kata si penjaga villa sambil mempertahankan tawanya. "Panggilnya jangan Bapak, Tuan. Saya jadi tidak enak hati. Bagaimana kalau Mamang saja? Mang Amin?" "Setuju, Mang." "Nah, gitu lebih enak," jawab Mang Amin sambil tertawa cengengesan. "Kalau begitu saya pamit dulu. Permisi," kata penjaga villa sambil menyerahkan kunci. "Baik, Mang." Kemudian Bayu mengangkat tangan kanannya dan melambai. Perjalanan kali ini memang sangat melelahkan. Setelah kepulangan Mang Amin, Bayu masuk ke dalam villa dan membuat menu sederhana yang dapat melebarkan senyumnya istrinya. Setelah selesai, ia membereskan pakaian dari koper miliknya dan juga Mutia. Saat ini mereka memutuskan untuk tidur di kamar utama yang jauh lebih luas dan terdapat kamar mandi dalamnya. "Aku mandi dulu ya, Mas." Mutia mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi bersama langkah lesu, sementara Bayu masih merapikan pakaian-pakaian mereka. "Yakin bisa sendiri?" "Iya, Mas." Mutia memaksakan senyumnya karena perasaan begitu tidak nyaman gara-gara pandangan gelap di kamar laras tadi. Di dalam kamar mandi, Mutia sudah melepaskan semua pakaiannya. Di dalamnya terdapat bak berukuran sedang dan juga kloset, duduk serta wastafel. Dengan cepat, perempuan ini mengambil gayung dan mulai membasahi bagian tubuhnya, sebab dia takut jika airnya terlalu dingin dan akan membuat kepalanya semakin pusing. Bagian bahu hingga dada menjadi area pertama yang Mutia basahi. Beberapa saat kemudian, setelah merasa aman, ia meneruskan pada bagian tubuh lainnya. Namun sayang, ketika tengah asik dan merasa tenang, gangguan lain datang dengan cara yang berbeda. Saat ini Mutia mendengar suara yang cukup kencang dari luar hingga membuatnya terbungkam. Gayung pun diletakkan pada ujung bak mandi. Lalu ia mendekatkan daun telinganya pada dinding untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Sebab itu bukan suara seseorang yang memanggil, melainkan cakaran nan berhasil mengoyak tembok batu, nyaring dan keras hingga terdengar berderit sampai ke dalam gendang telinga. Mutia terperanjat lalu menjauh dari tembok. "Itu apa?" tanyanya pada diri sendiri. Mutia kembali mengguyur badannya. Kali ini ia melakukannya dengan cepat karena suara itu terdengar sekali lagi. Namun setelah 4 kali mengangkat gayung, ia memutuskan untuk menghentikan kegiatannya. Takut perempuan ini mencoba memanggil suaminya. Mas Bayu!" Mutia menjerit secara berulang. Namun masih tidak ada balasan dari pria tampan itu. Lalu tiba-tiba suara itu terhenti dan menghilang. Mutia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya dengan cepat. Suara berdecak terdengar di telinga Mutia. Ini seperti irama kegiatan mulut seseorang yang tengah menghancurkan daging di sela-sela iga yang sedikit alot. Mutia yang sempat tenang kembali terusik. Kali ini
ia dapat merasakan bahwa dirinya tidak seorang diri di dalam kamar mandi tersebut. Perlahan, Mutia mencoba menoleh ke sisi kiri tubuhnya. Bola mata hitamnya juga bergerak ke sudut yang sama. Namun lagi-lagi ia tidak bisa menangkap visual siapapun di belakangnya. Nafas Mutia terengah-engah, padahal ia sama sekali tidak melakukan aktivitas berat di dalam ruangan tersebut. "Ada apa denganku?" tanyanya sambil membingkai wajah dengan kedua tangan yang telah bergetar. Mutia yang belum selesai membersihkan diri, menahan kegelisahan dan mencoba untuk kembali tenang. Ia memarkir otaknya secara bertahap agar tidak terpengaruh pada imajinasi akibat tekanan yang selama ini ia terima. Setidaknya inilah yang dikatakan dokter selama 2 kali pertemuan di rumah sakit ketika Mutia dan Bayu berencana untuk melakukan program kehamilan tahap kedua. "Mas Bayu benar, aku harus istirahat dan bahagia. Otakku mulai tidak bisa diatur dan bergerak sendiri seperti ini," ratap Mutia hampir menangis. "Mama benar-benar membuatku hampir gila." Mutia marah pada keadaan sambil memukul air di dalam bak mandi dengan kasarnya. Mutia mendongak melihat ke arah sumber suara. Pada saat yang bersamaan, bayangan hitam menyeberang di belakangnya. Ia pun dapat merasakannya hal tersebut, hingga membuat jantungnya menderu. Merasa dipermainkan, Mutia segera memutar tubuhnya, tapi lagi-lagi ia tak menemukan apapun. Akhirnya, perempuan cantik ini memutuskan untuk membiarkan apapun terjadi. Ia pun berhasil membersihkan diri dengan cepat. Handuk ditarik dari gantungan Mutia, mulai menyelimuti diri agar bisa beranjak pergi. Pada saat yang sama, lampu berkedip hampir padam. Kemudian cahaya hilang total dari pandangan. "Mas Bayu, listriknya padam," kata Mutia dengan suara yang tinggi. Sayangnya, lagi-lagi pria itu tidak mendengar suara gelisah dari istrinya. Dalam kebingungan, Mutia meraba untuk menjangkau pintu kamar mandi. Namun, ada sesuatu yang aneh di sana. Dinding yang sedari tadi keras dan kaku tiba-tiba terasa lembek, lembab, dan basah. Wajah perempuan ini menekuk, memikirkan apa yang telah terjadi. Tak lama lampu kembali menyala dan ia mendapat melihat sosok misterius dengan wajah menyeramkan tengah menatap dirinya secara jeli. "Ah!" Mutia berlari secepat kilat. Saat setelah mendapatkan gagang pintu kamar mandi dan membukanya. "Mas Bayu!" teriaknya ketika berada di ruang tengah. Bayu yang baru menutup pintu pagar dan masuk ke dalam villa kaget mendengar teriakan istrinya. Ia pun segera berlari dan mendekati. "Ada apa sayang?" tanyanya sambil memegang kedua lengan Mutia. "Ada hantu mas, ada setan di kamar mandi," ujar Mutia dengan paniknya sambil menunjuk ke arah kamar mandi di kamar utama. Sontak Bayu bergegas menuju ke kamar mandi ditemani Mutia. Namun, ia tidak ditemukan apapun di sana. Hanya ada bercak busa sabun berwarna putih yang berceceran di lantai. Untung kamu tidak tergelincir sayang. Tapi, tadi beneran ada. Aku gak mungkin bohong mas. Buat apa coba?" Bayu membelai rambut istrinya dengan lembut. "Sekarang, kamu ganti pakaian dulu ya." Mutia mengait tangan suaminya. "Temani aku mas. Takut?" "Baiklah sayang." Bayu membalas dengan senyuman nan hangat hingga mampu menenangkan Mutia dari kegelisahan dan ketakutannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, share, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya.
agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.